Gadis kecil secara tidak sengaja mendengar bahwa dia diadopsi oleh ibunya dari panti asuhan. Melihat ibunya yang akan melahirkan, takut akan diusir dari rumah, sengaja menaburkan minyak goreng di tangga. Kemudian berteriak, "Ibu!" Saat ibu turun mencarinya, tiba-tiba tergelincir, terjatuh dari tangga dengan keras. Suaminya segera mencari dokter setelah melihatnya. Untungnya, ibu dan anak selamat. Dia membakar tanda keluarga di tubuh putrinya, kemudian memberikan liontin jade yang melambangkan pewaris keluarga. Tanpa sadar, perawat yang menolong persalinan adalah ibu kandung yang, tanpa putus asa, yang membawa bayi ke ibunya. Memberitahunya bahwa jika ingin hidup baik, maka bawa bayi itu dan pergi meninggalkan dunia ini. Anak itu hilang. Cepat, bawa kembali anak itu padaku. Ketika hendak melemparkan anak itu dari jembatan, dia dihentikan oleh ibunya. Mengira anak itu adalah anak perempuannya. Meminta agar dia tinggal dan merawat anak itu sendiri. Sejak itu, gadis itu memulai kehidupan yang mengerikan. Ibunya tiri selalu mengeluarkan kemarahannya pada anak itu. Untungnya, ada seorang nenek yang mencintainya. Sementara itu, di sisi lain, Jia Qianjin, karena dia adalah satu-satunya putri di keluarga, paman memberikan sepotong giok yang melambangkan pewaris keluarga, dan mempersiapkan dia untuk mewarisi bisnis keluarga. 10 tahun berlalu dengan cepat. Gadis itu bekerja di toko perhiasan, hanya karena dia memakai anting-anting yang sama dengan Jia Qianjin. Dia disiksa tanpa ampun. "Siapa kamu sebenarnya? Bagaimana kamu bisa memakai anting-anting yang sama dengan saya? Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tahu siapa saya? Kamu berani mendorong saya, lalu pergi dengan angkuh." Saat gadis itu pergi ke toilet untuk membersihkan luka, seorang pekerja tani datang ke toko untuk membeli perhiasan. Namun dia diejek tanpa belas kasihan oleh rekan kerja, mengatakan bahwa dia berbau miskin, tidak berhak membeli di toko perhiasan mewah, bahkan menuduhnya mencuri berlian dari toko. "Aku kehilangan cincin berlian ini. Tolong bantu saya mencarinya segera. Apakah kamu yang mencurinya? Segera keluarkan itu untuk saya. Kalau tidak, saya akan melapor ke polisi." Grup musi Anda memperlakukan pelanggan seperti ini, mencemarkan dan mencela. "Kamu hanya pelanggan kecil. Segera keluarkan itu untuk saya." "Berhenti. Paman tidak mencuri cincin berlian." Gadis itu memberitahu rekan kerja, "Hari ini kantor pusat akan mengirim orang untuk inspeksi. Mintalah mereka untuk memperhatikan citra." Rekan kerja langsung mengusir paman setelah mendengarnya. Sementara gadis itu memberitahu paman, "Yang dijual di sini semuanya merek terkenal. Jika ingin membeli yang lebih ekonomis, pergilah ke toko sebelah." Hal ini membuat paman merasa hangat. Tanpa pikir panjang, dia bertanya bagaimana paman tahu. "Hari ini perusahaan akan mengirim orang untuk inspeksi." "Hei, paman, saya seorang pekerja paruh waktu. Apa yang aku tahu? Aku bicara sembarangan." Kecerdasan, dan penampilan gadis itu membuatnya merasa mirip dengan adik perempuannya, malah seperti keponakan perempuan di rumah. Sikap manja dan keras kepala tidak seperti keluarga sendiri. Untuk memastikan apakah dia benar-benar anak dari adik perempuannya, maka meminta asisten untuk diam-diam melakukan tes DNA, dan membuat perusahaan mengontrak gadis itu secara resmi. Gadis itu pergi mengantarkan perhiasan yang dibeli oleh pelanggan. Namun ternyata itu adalah bintang emas pagi. Bintang emas pagi untuk menghukumnya, langsung memerintahkan anjing pemburu keluarga untuk menyerang. Saat yang genting, pria itu memerintahkan anjing pemburu untuk berhenti dan membantu gadis itu berdiri. Gadis itu melihat wajah pria itu dengan jelas. Barulah dia menyadari bahwa pria itu adalah pacarnya yang baru saja melamar. Dia memberikan barang-barangnya kepada pria itu dan bersiap untuk pergi. Namun dia dihentikan oleh pria tua pagi tadi. Barulah gadis itu menyadari pesanan besar yang baru saja dia kontrak. Ini dipesan oleh paman dari dia. Pria tua itu mengundangnya untuk menghadiri pesta perayaan kelulusan keponakan perempuannya. "Saya, Mama Nian Nian, sangat suka perhiasan. Saya akan memperkenalkan Anda kepada Anda nanti. Kamu tidak perlu khawatir tentang kinerjamu. Ya, tinggallah di sini." Selanjutnya, memperkenalkan pria sebagai tunangan keponakan perempuan. Pria memanfaatkan kesempatan sebelum orang menemukan gadis itu, memberitahunya bahwa dia dipaksa oleh keluarga. Segera akan mencari alasan untuk membatalkan pertunangan dengan wanita licik itu. Adegan ini dilihat oleh wanita licik itu, menganggap bahwa dia memanfaatkan paman untuk mendekati tunangannya, memutuskan untuk mengajarnya dengan baik. "Semoga Nian Nian, permata di tangan keluargamu, sukses dengan lulusan S2-nya. Selamat atas kelulusan S2. "Terima kasih paman. Lihat, putri keluargamu datang. Benar-benar cantik dan berbakat. Mahasiswa Universitas Qingyang. Mereka adalah yang terbaik dari yang terbaik. Universitas Qingyang. Itu adalah universitas impian saya." "Kamu mau kuliah di universitas mana? Keluarga Qin tidak membutuhkan mahasiswa. Sekarang segera bekerja untuk saya dan menghasilkan uang." Dia benar-benar beruntung.
Paman Nian menunggumu lulus. Tapi sudah menunggu terlalu lama. Sudah waktunya kamu mengambil alih perusahaan. Ya, benar. Hahaha, Paman. Aku ingin menikah dulu sebelum berkarir. Gadis bodoh ini, pikiranmu penuh dengan Bei Chen, kan? Bei Chen, ayo datang, cepatlah. Nian, kamu harus patuh. Bei Chen akhirnya akan menjadi milikmu. Kita harus mewarisi bisnis keluarga terlebih dahulu. Zhou Nian, kita sebaiknya memanfaatkan hari baik. Aku secara resmi mengumumkan. Mulai sekarang, Zhou Nian memegang batu giok warisan keluarga. Menjadi pemimpin keluargamu. Baiklah, baik. Hei, Nian, jangan bengong. Cepatlah keluarkan batu giokmu. Katanya, batu giok warisan keluargamu terdiri dari 2 batu giok kuno. Masing-masing diukir dengan seekor naga dan seekor burung phoenix. Naga dan burung phoenix. Batu giokku sepertinya memiliki burung phoenix. Batu giokku hilang. Ah, dia yang mencuri batu giokku. Aku tidak. Nian, dia orangnya baik. Paman, lihatlah ekspresi cemasnya. Pasti yang dia pegang adalah liontin giokku. Siapa yang berani sekali? Berani mencuri liontin giok putriku. Gadis ini ternyata mirip sekali dengan wajahku saat muda. Mengapa saat melihatnya, ada perasaan yang sangat akrab. Ibu, akhirnya Anda datang. Anak perempuanmu hampir saja diintimidasi. Nian, jangan berbohong, jelas ini kamu. Paman, apakah kamu mengatakan aku menjelek-jelekan penjual ini? Baiklah, aku tidak akan mewarisi keluargamu. Biarkan dia yang mewarisi. Bertindak semaumu. Kakak, Nian adalah daging hati kita. Apapun yang terjadi, kita harus mendukungnya tanpa syarat. Mengapa kamu, seorang asing, melindunginya? Jin He, kamu bernama apa? Baik Qin Shi Huang. Aku menasihatimu jangan membuat malu orang tuamu. Serahkan liontin putriku. Nyonya, tolong percayalah padaku. Aku benar-benar tidak mencuri liontin. Qin Su, apa yang kamu lakukan di keluargamu? Ayo pulang dengan ibu. Aduh, aku ingin bertemu dengan putriku. Qin Su, aku tidak ada hubungan denganmu. Mengapa aku harus percaya padamu? Aku hanya percaya pada putriku. Bibimu, aku kenal Xian. Dia sangat baik. Bagus, kamu mengenalnya dengan baik. Qin Xian, cepat kembalikan liontin giokku. Aku tidak punya. Aduh, sakit. Jangan minum jika tidak mau. Minum sebagai hukuman. Keluargamu sangat menyayangi Nian. Mereka khawatir akan pecah. Kamu berani menangkapnya. Menuduhnya masuk secara ilegal. Melukai dengan sengaja. Anak haram yang tidak memiliki ibu. Kamu terlihat seperti orang jahat. Kamu akan masuk penjara. Aku tidak mencuri. Aku juga tidak memukul Zhou Nian. Hasil identifikasi dari tuanmu sudah keluar. Paman, apa laporan identifikasi? Kakak, 1 laporan identifikasi perhiasan. Kapan kita bisa melihatnya? Tidak bisa. Hal terpenting saat ini adalah menangani masalah ini. Kata istriku benar. Aku bilang kamu, gadis kecil ini, mengapa begitu murah hati? Kamu ambil saja kalungmu itu. Keluarkan saja, tidakkah begitu? Lihatlah pakaianmu ini. Terlihat begitu acak-acakan. Bagaimana ibumu mendidikmu? Orang yang tidak tahu malu. Aku mengakui aku miskin. Tapi orang miskin juga memiliki harga diri. Kalian tidak punya bukti. Dengan apa alasan kalian mencemarkan nama baikku? Tangan dan kaki orang miskin tidak bersih. Cepat ambil kalungku. Kamu sembarangan mencemarkan nama baik orang baik. Apakah memiliki uang? Hanya karena alasan sombong dan kejam kalian. Memaksakan argumen. Usia muda tapi temperamen besar. Mencuri tapi masih punya alasan. Siapa yang memberimu keberanian? Sifat anak ini, mengapa begitu mirip dengan Jin He? Ya ampun, gadis kecil ini sangat malang. Pesta yang begitu bagus. Semua hancur karena gadis ini. Begitulah, berani mencuri pria gadis kecil lain kali. Aku memperingatkanmu, Nini adalah putri keluargamu. Kamu berani menentangnya lagi? Jangan salahkan saya sebagai ibu yang tidak ramah. Ibu, untungnya ada kamu yang memberi saya keberanian. Kalau tidak, benar-benar berpikir, aku salah menuduh si pembohong ini. Kalian melakukan apa? Aku ingin bertemu cucuku. Tidak boleh masuk ke rumah pribadi. Ibu, apa yang terjadi dengan Bibi? Jangan pedulikan aku. Kamu cepat masuk. Ah. Kalau ibuku ada, apakah dia juga akan memberi saya keberanian? Qin Xian, inilah dirimu. Perbedaan besar antara kita. Ayo, bersihkanlah. Bei Chen, barangmu. Bagaimana bisa memberikannya kepada orang seperti ini? Zhou Nian, sudah cukup. Mencemarkan nama orang secara tidak adil. Di manakah sopan santunmu? Bei Chen, apakah kamu sedang membela pengemis busuk ini?
Kamu adalah laki-lakiku. Zhou Nian. Saya tidak kenal dengan tuanku. Diam. Jangan panggil namaku. Bei Chen. Apa hubunganmu dengannya? Ya, Bei Chen. Jangan lupa, saudarimu dan kamu adalah sepupu dekat. Apakah kamu mengerti? Belum belajar dengan baik pada usia muda. Menginginkan laki-laki orang lain. Apakah ibumu sudah meninggal? Tidak ada yang mengajari kamu. Aku diajari oleh ibuku. Selain itu, aku tidak pernah menginginkan milik orang lain. Karena aku tidak tertarik. Tidak tertarik. Qin Xian. Lalu apa arti masa lalu kita? Apa artinya bagimu? Berhenti berbicara dan lepaskan tangannya. Kalung Gyoku ada di tanganmu. Jiang Wu, pegang gadis ini untukku. Jangan biarkan dia melarikan diri. Nian Nian, apa yang ingin kamu lakukan hari ini? Semua bisa. Ibu akan menutupimu. Bibi, Bei Chen, jangan campur tangan dalam masalah ini. Agar tidak menimbulkan masalah. Kalian terus-terusan berkata, aku tidak berpendidikan. Bagaimana dengan dia? Dia sombong dan arogan. Apakah dia berpendidikan dengan sifat licik dan jahat? Aku, anak perempuanku belum saatnya untuk kamu menilainya. Hari ini aku akan menggantikan ibumu yang tidak berguna. Untuk mengajarimu. Berhenti. Laporan identifikasi dari rumah sakit. Sekretaris Liu, kirimkan saya ke kantor saya. Itu adalah laporan pemeriksaan fisik. Apakah Mu Feng mulai meragukan? Apakah Zhou Nian adalah putri kandungku? Tidak menerima keturunan. Apakah ini mungkin? Apakah ini laporan tes DNA? Ini hanya, dia adalah putri harammu. Nian Nian, aku baru saja bertemu dengan si An hari ini. Itu adalah laporan pemeriksaan medis. Tidak yang terbaik. Kami merindukan rumah. Tidak menerima keturunan. Putri haram yang kotor. Qin Si An, dia adalah pencuri. Kamu datang ke rumahmu. Bukankah dia datang untuk mengakui ayahnya? Bagaimana kamu bisa berkata seperti itu tentang Nian Nian? Semakin sombong dan arogan. Kakak, bagaimana kamu bisa berkata seperti itu tentang Nian Nian? Aku pikir kamu telah terpesona oleh peri kecil ini. Terpesona? Paman, Qin Si An adalah pencuri. Aku benar-benar tidak mencuri. Kalung Gyoku ada di tangannya. Maka buka tanganmu. Biarkan semua orang melihat. Baiklah, jika aku membuka tangan, di dalamnya tidak ada kalung Gyoku warisanmu. Maka mintalah maaf padaku. Bercanda. Jadi, Nian Nian di keluarga kami. Dia adalah permata yang langka. Bagaimana mungkin dia bersama orang sekelasmu? Maafkan. Cukup. Jian Gohe, Jin He, bagaimana kalian bisa begitu menekan orang? Satu-satunya jika dia masih hidup. Sama besar dengan gadis kecil ini. Bagaimana kalian tega? Bagaimana bisa kalian merendahkan dia seperti ini? Satu-satunya. Paman, duduk. Kenapa kau harus menyebutkan satu-satunya? Membuat ibu sedih. Satu-satunya pada masa itu. Sudah dibunuh oleh penyelundup manusia. Wanita seperti ini, menurutku ibunya juga cantik. Saya tidak akan membiarkanmu berkata seperti itu tentang ibuku. Ibu, nak, apakah kau baik-baik saja? Nian Nian, aku adalah ibumu. Cantik, siapa yang memberimu izin untuk muncul di hadapanku? Nian Nian, aku adalah. Dari mana datangnya kegilaan ini dan anjing ini menggonggong? Ayo, tarik dia keluar. Zhou Nian adalah ibuku. Tolong bicara dengan sopan. Apa katamu? Ya, terus terang saja. Aku ingin kau membawanya pergi mati. Jangan pernah muncul lagi. Ternyata dia adalah Mu Wei. Ternyata mereka semua wanita cantik. Pencuri. Kalian semua pergi dari sini. Kau wanita keji. Sebenarnya apa yang kau curi dari nyonya? Cepatlah keluarkan. Aku tidak mencuri dari ibu. Anjing menggigit anjing, sungguh lucu. Biarkan aku pergi. Nian Nian. Pertama dekat dengan pamanku. Sekarang mencuri kalung Gyoku. Sebenarnya apa yang ingin kau lakukan? Mungkin, si kecil tahu asal-usulnya sendiri. Datang untuk mengakui hubungan keluarga. Sebenarnya apa yang kau curi? Keluarkanlah. Mutiara. Ini adalah uang tabunganku untuk membelikanmu. Ibu. Bukankah kau suka mutiara? Paman.
seluruh keluargamu. Mulai sekarang semuanya milikku. Tes DNA. Zhou Nian, paman tahu aku adalah anak haram. Si kecil, siapa yang mengajarmu mencuri? Ibu, mengapa kau tidak percaya padaku? Aku tidak mencuri kalung giok Zhou Nian. Bukankah kau sedang bekerja? Mengapa kau sampai ke keluargamu? Aku dari kecil hingga besar. Apa yang telah diajarkan padamu? Apakah kau sudah lupa semuanya? Kau memberitahuku untuk menjauhi orang kaya, agar aku tidak berhubungan dengan orang kaya. Aku tidak pantas, tapi paman dari keluargamu masih berani menyebut keluargamu. Mereka semua adalah keluarga yang sombong. Jangan berhubungan dengan mereka di masa depan. Hindari mereka. Kinsu, sudah cukup. Apakah ada ibu seperti kamu? Xian ada di sini untuk mendukung Anda. Bahkan tidak bisa melanjutkan ke universitas. Kau masih memperlakukannya seperti itu. Berhati serigala dan berjiwa anjing. An, tidak sakit. Nenek akan meniupnya untukmu. Apakah itu batu giok Xian? Masih di tempatmu? Ya, di sini. Yubi ini mungkin mengancam Nian. Tidak boleh disimpan. Ah, apa Yubi ini? Kau tidak boleh memiliki. Ah, itu adalah Yubi milikku. Mengapa kau melakukan ini padaku? Kau tidak pernah mencintaiku. Mengapa aku harus mencintaimu? Kau yang menghancurkan hidupku. Kinsu, apa yang kau lakukan di rumahku? Mu Weiyi, kalau bukan karena kamu dan ibumu yang kaya, yang penuh kemegahan, Zhou Jiangwo tidak akan meninggalkanku. Anak kandungku, Nian, bahkan tidak akan tidak mengakui aku. Siapa yang menghancurkan hidupmu? Itu karena kamu sendiri tidak kompeten. Melahirkan anak dari seorang pria. Ibu, apa yang kamu bicarakan? Xian memiliki kakak perempuan yang 6 tahun lebih tua darinya. Kamu lupa, di mana kamu melemparkan gadis itu? Ibu, dan Zhou Nian dari keluargamu. Tajam dan licik, orang yang bijak bisa melihat. Dia dengan sengaja menyakiti Xian. Kamu yang bingung, masih membela dia, membantu bersama untuk merendahkan anak perempuanmu sendiri. Kamu katakan padaku, mengapa kamu melakukan ini? Karena mereka adalah bulan di langit, sementara kita adalah tikus di gat, tidak akan pernah mencapai, tidak bisa dibandingkan. Kamu rela jatuh ke dalam kehancuran. Nenek telah mengajari aku sejak kecil, orang kaya adalah manusia, kami orang miskin juga adalah manusia. Tidak ada yang lebih mulia daripada yang lain. Baiklah, maka akan kuberitahu kamu. Kamu adalah anak kecil yang kusayangi. Tapi Zhou Nian adalah putri dari orang kaya. Kamu dan dia berbeda sekali. Meskipun dia akan merendahkanmu di masa depan, kamu harus menahannya untukku. Tahanlah. Mengapa aku begitu rendah hati? Menurutmu, aku sebenarnya apa? Apakah aku benar-benar anak kandungmu? Apa yang Anda pikirkan? Haruskah aku bertindak? Hanya setelah memukulmu aku puas. Sudahlah, lebih baik kau diam saja. Cepatlah kembali ke dalam rumah. HMPH. Mengapa aku tidak pantas? Aku tidak pantas untuk kuliah. Aku tidak pantas untuk memiliki kebahagiaan. Anda pantas mendapatkannya. Xian, jangan lagi bekerja paruh waktu di masa depan. Kamu akan kuliah, menjadi sukses. Ini adalah surat penerimaan saya. Nenek, tapi ibu tidak mengizinkanku untuk kuliah. Ibumu selalu hanya tahu bermain mahjong. Apa yang dia tahu? Nenek akan memutuskan untukmu. Tapi keluarga kita tidak punya uang, Nenek. Kami Xian sangat berbakat. Desain arsitektur yang kamu buat saat kelas 3 SMA menarik perhatian Dewan Sekolah dari Universitas Qingyang. Dia sangat menghargai bakat kita, bakat Xiao Xuan. Oleh karena itu, jadi apa, Nenek? Maka dia ingin mensponsori pendidikanmu di universitas. Serius? Jadi, siapa namanya, Dewan Sekolah itu? Aku harus berterima kasih padanya dengan baik. Namanya adalah... Maaf, saya semakin tua, bahkan tidak bisa mengingat satu nama pun. Luar biasa, sungguh luar biasa. Desain yang begitu luar biasa. Jenius. Bosmu, desainer ini bernama N. Prinsip desainnya dengan bosmu sangat mirip. Sungguh sejalan. Desainnya memang sangat mirip dengan Jin He. Kamu menemukannya dari mana? Desainer. Aliansi Desain Pelajar Sekolah Menengah. Pelajar sekolah menengah. Anak ini berbakat, namun dari keluarga miskin. Tidak mampu kuliah. Anda pernah mengatakan, ketika bertemu bakat yang bagus seperti ini, harus dipertahankan dengan segala cara. Dipertahankan. Oleh karena itu, bawahan bertindak semena-mena, mensponsori dia atas nama Anda. 4 tahun kuliah, kamu telah melakukan dengan baik.
Biar ku lihat. Qin Xian, itu dia. Kok begitu kebetulan? Anak ini dan Wei Yi lahir pada tanggal yang sama. Penampilan dan kepribadian, bahkan bakat seni, dan waktu muda Jinghe sama. Apakah 20 tahun yang lalu saya mencari ke seluruh kota, tidak ada petunjuk apapun tentang Wei Yi. Kemudian Jiang Wo kembali dengan bayi yang sudah meninggal. Katanya itu adalah penyelundup manusia, membunuh Wei Yi. Saat itu saya dan Jinghe sangat sedih, percaya sepenuh hati. Tapi sekarang berpikir, Sekretaris Liu, kamu pergi sendiri untuk menyelidiki masalah ini. Lebih baik jika bisa menemukan penyelundup. Ya, ngomong-ngomong, tuanmu, pemegang saham mendesak Anda. Segera konfirmasi hubungan Miss Zhou Nian dengan Jiang Wo. Mereka semua mengatakan apa? Jika Miss Zhou Nian adalah putri tidak sah Jiang Wo, tolong usir dia. Baiklah, pergi. Miss Zhou Nian, Paman, sedang melihat apa? Hai Nian, apa yang sedang kamu lakukan? Anak ini telah saya lihat tumbuh besar. Kecuali Wei Yi, Jinhe sangat mencintainya. Jika dia benar-benar anak haram, bukankah ini laporan identifikasi dari beberapa hari yang lalu? Nian sekarang sedang jam kerja. Saya tidak. Paman selalu sangat menyayangiku. Tidak ada yang bisa disembunyikan dariku. Aku malah ingin melihat apa yang sebenarnya diidentifikasi oleh Paman.